Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C022019. Saya dari Prodi Akuntansi kelas R014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas perpajakan 1 dengan Pak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah materi kelima, yaitu mengenai KUP, hak dan kewajiban wajib pajak, NPWP dan NPPKP dalam perpajakan. Langsung saya masuk yang ke slide pertama. Pengertian dari KUP. KUP ini atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya di sini ada 5 elemen yang berhubungan dengan perpajakan, yaitu pertama, wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada badan. Badan ini adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang ketiga ada masa pajak. Masa pajak ini adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Keempat ada tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender. Yang kelima ada bagian tahun pajak. Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang KUP, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya kita masuk ke dalam kewajiban wajib pajak. Ada 4 di sini. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini bisa juga secara online melalui reg.pajak.go.id atau aplikasi pajak online lainnya. Yang kedua, ada kewajiban memberikan data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan ataupun usaha, penghasilan ataupun kekayaan yang mereka miliki untuk dilaporkan pajaknya. Yang ketiga, ada kewajiban pembayaran. Ada kewajiban pembayaran pelaporan pemungutan atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Kita bisa melakukan ini secara mudah dan praktis sekarang melalui platform online yaitu Ayo Pajak. Yang keempat ada kewajiban pemeriksaan. Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, atau memberikan keterangan jika dibutuhkan. Yang dikecualikan dari kewajiban mendaftarkan diri ada pada pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 03/2014 mengatur wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT. Kriteria wajib pajak yang dikecualikan yaitu wajib pajak atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP, atau wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha ataupun tidak melakukan pekerjaan bebas. Setelah kewajiban, sekarang ada hak wajib pajak. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, hak mengetahui hal pemeriksaan. Hak dalam
dilakukan pemeriksaan ini, kita berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa atau pemerintah surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan dan hasil pemeriksaan ataupun SPT, serta hadir saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, ada hak mengajukan keberatan ataupun banding, dan juga peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, ada hak pembebasan pajak. Hak ini diberikan kepada wajib pajak yang berhak mengajukan pembebasan pajak dengan alasan dalam kondisi tertentu. Yang keempat, ada hak pengurangan PPh pasal 25. Wajib pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran PPh pasal 25 dengan kondisi tertentu. Selanjutnya ada hak fiskus. Di sini ada 4. Yang pertama, hak menerbitkan NPWP ataupun NPPKP. Hak menerbitkan ini dilakukan secara jabatan oleh karena wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri ataupun melaporkan usahanya ke kantor pajak. Atas itu dibuatlah NPWP dan juga NPPKP. Yang kedua, ada hak menerbitkan surat paksa. Surat paksa ini diterbitkan ketika setelah jatuh tempo wajib pajak masih tidak membayarkan pajaknya. Maka dari itu, Fiskus memiliki hak untuk memberikan surat paksa kepada wajib pajak yang melanggar. Yang ketiga, ada hak menghapus atau mengurangi sanksi administrasi. Nah, jika wajib pajak ini terbukti tidak bersalah atas sanksi yang diberikan, maka Fiskus memiliki hak untuk menghapus ataupun mengurangi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tadi. Yang keempat, ada hak pencegahan. Apabila wajib pajak masih memiliki pajak yang nilainya besar, sekurang-kurangnya 10 miliar atau 10 miliar dan tidak ada iktikat baik untuk membayar pajak tersebut, maka Fiskus memiliki hak untuk memberikan pencegahan kepada wajib pajak itu untuk tidak pergi atau kabur ke luar negeri dan meninggalkan utangnya. Maka dari itu diberikan pencegahan oleh Fiskus. Selanjutnya ada kewajiban Fiskus. Di sini saya memasukkan 3 kewajiban. Yang pertama ada kewajiban pembinaan wajib pajak. Fiskus memiliki kewajiban untuk membina para wajib pajak dengan cara memberikan penyuluhan mengenai update data terbaru dari pajak, apakah ada aturan baru. Nah, maka Fiskus ini memiliki kewajiban untuk memberitahukan secara meluas kepada seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat tahu akan update pajak yang sering terjadi. Yang kedua, ada kewajiban merahasiakan data wajib pajak. Sesuai ketentuan pasal 34 Undang-Undang KUP, dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak kepada pihak lain atas segala yang menyangkut dalam perpajakannya. Yang ketiga, ada kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, ini terjadi apabila terjadi kelebihan dalam pembayaran oleh wajib pajak. Fiskus berkewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar ini atau SKPLB ini sekurang lebih 1,5 tahun setelah diajukan suratnya. Nah, maka Fiskus harus menerbitkan jika terjadi kelebihan pembayaran pajak. Sekarang ada wewenang penyidik. Ada 4. Di sini saya masukkan 4 wewenang. Yang pertama ada menerima. Penyidik ini memiliki wewenang untuk menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Yang kedua, meminta bantuan tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan penyidikan. Nah, yang ketiga ada memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak perpajakan untuk dijadikan bukti ataupun saksi.
Yang keempat ada menghentikan penyidikan. Nah, penyidik ini memiliki wewenang untuk bisa menghentikan penyidikan jika dirasa telah usai dan tidak perlu dilakukan lebih lanjut. Nah, penyidik ini memiliki wewenang tersebut untuk menghentikan penyidikan. Selanjutnya ada hak mendahului dalam pasal 1 ayat Selanjutnya ada hak mendahului. Dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahului utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Artinya kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Hak mendahului utang pajak meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Hak mendahului untuk utang pajak ini melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap 1. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Yang kedua, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud dan atau biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan juga penyelesaian suatu warisan. Sekarang kita akan membahas mengenai NPWP dan juga NPPKP. Masuk ke dalam definisi, NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal ataupun identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Nah, kalau NPPKP adalah nomor pengukuhan PKP, merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi si pengusaha ini atau PKP. Selanjutnya ada fungsi NPWP. Di sini ada 4, yaitu yang pertama sebagai sarana dalam administrasi perpajakan baik membayar ataupun sebagainya. Yang kedua ada tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakannya. Yang ketiga ada menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang keempat, setiap wajib pajak hanya diberikan 1 NPWP sebagai hak milik mereka. Yang kedua, selanjutnya ada fungsi NPPKP. Ada 2 fungsi di sini. Yang pertama, pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPNBM. Yang kedua ada sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Kita masuk ke dalam sanksi NPWP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP ini ataupun juga NPPKP tadi sehingga dapat merugikan pendapatan negara akan dipidana dengan pidana penjara paling sebentar atau singkatnya selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 kali lipat pajak terutang yang kurang dibayar atau tidak ia bayar. Nah, pidana tersebut di atas ditambah 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Nah, belum lama setelah setahun dia masih mengulangi kesalahan yang sama, maka boleh saja maka hukuman yang diberikan bisa jadi bertambah 1 kali lipat ataupun 2 kali lipat dari hukuman sebelumnya. Sekarang hapusnya NPWP di sini jika
ingin melakukan pengajuan penghapusan nomor pokok wajib pajak, dokumen yang harus disiapkan antara lain: 1. Formulir permohonan penghapusan NPWP dapat diunduh melalui formulir penghapusan online maupun datang ke kantor pajak secara offline. Yang kedua, dokumen pendukung sesuai dengan kondisi wajib pajak sebagai berikut. Nah, ada beberapa, saya hanya menyebutkan beberapa di sini, yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak lagi meninggalkan warisan. Yang kedua, ada wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, untuk menghapus NPPKP, ketentuan pencabutan pengukuhan PKP atas permohonan PKP dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap PPKP orang pribadi yang telah meninggal dunia. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain, PKP yang pindah alamat tempat tinggal, PKP yang jumlah peredaran usaha dan penerimaan brutonya untuk 1 tahun buku tidak melebihi, dan PKP selain perseroan terbatas. Lalu PKP bentuk usaha tetap. Nah, prosedur pencabutan pengukuhan PKP yaitu dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan menunjukkan bahan PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP dan dapat dilakukan secara langsung melalui pos ataupun sarana lainnya melalui perusahaan jasa ekspedisi ataupun kurir yang disampaikan ke KPP atau KP2KP layanan di luar kota sesuai wilayah tempat ia bekerja. Nah, jangka waktu pencabutan pengukuhan PKP paling lama selama 6 bulan sejak tanggal permohonan wajib pajak memberikan pengajuan penghapusan itu diterima secara lengkap. Baiklah, sampai di sini presentasi saya mengenai KUP, hak dan kewajiban wajib pajak serta NPWP dan juga NPPKP. Nah, maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan dalam presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.